Ya, berikutnya setelah kita program menggunakan Arduino IDE, pastikan kita akan menyiapkan untuk pembuatan dashboardnya ya menggunakan Node-RED. Jadi kan tadi udah diprogram, udah diupload juga ke ESP32-nya. Sekarang kita perlu kan untuk interface-nya gitu, untuk ngelihat dashboard sederhana itu gimana sih nilai sensor suhu dan kelembapannya itu hasilnya berapa gitu. Jadi kita perlu untuk melakukan step berikutnya ya dengan membuat dashboard sederhana tanpa coding menggunakan Node-RED. Oke, jadi sebenarnya saya udah pernah ini ya sebutkan juga di sini. Jadi cara-cara install Node-RED itu pada Windows itu gimana? Jadi di copy aja yang ini nih link ini. Ini saya contohkan untuk yang Windows aja ya. Tapi yang lain juga ada yang untuk yang Ubuntu, ada yang Raspberry, ada yang Android dan lain sebagainya. Jadi menyesuaikan aja. Yang Mac juga ada gitu. Jadi sekarang saya contohkan untuk yang Windows. Jadi Node.js tadi di download aja nih yang ini. Kalau udah di download, berikutnya kita ke step berikutnya itu adalah install Node-RED. Jadi langkah-langkahnya ikutin aja yang ada di sini. Pastikan kalian buka terminal. Jadi buka terminal, terus kalian nanti ketikkan ini nih. Komen ini kalian ketikkan di terminal kalian. Jadi terminal biasa aja di laptop kalian masing-masing gitu. Jadi itu di copy terus dipaste ke sini karena saya itu udah pernah install. Jadi ya nanti akan saya untuk step yang ini saya skip. Jadi nanti tunggu sampai selesai installnya, kita langsung ke step ketiga ya untuk run Node-RED-nya. Jadi cara runnya gimana? Ini jadi ada command node strip read gitu. Jadi ketik aja di terminal itu atau di command prompt itu jadi node read gitu. Di enter. Nah, nanti dia akan seperti ini, dia akan menjalankan Node-RED-nya. Nanti step berikutnya gimana? Step berikutnya kita ke browser aja untuk akses si Node-RED editor. Nah, untuk yang Node-RED editor itu linknya ini ya, URL linknya yang ini di copy aja atau nggak kalian sesuaikan. Tapi untuk yang defaultnya itu emang pakai lokal ya, dia h.7.0.0.1 gitu. Jadi ke browser kalian ketikkan aja tadi link URL untuk Node-RED editor itu di paste. Nanti akan muncul seperti ini. Jadi itu kayak buat bikin ininya ya, kita bikin apa gitu, widgetnya ataupun fitur-fitur yang ingin dipakai apa gitu. Jadi kebetulan saya udah bikin. Jadi di sini itu ada ininya nih, ini tuh untuk komunikasi MQTT ya. Jadi kayak dia si Node-RED kan Node-RED-nya kan sebagai subscriber yang nerima gitu. Jadi dia ini ada ikonnya sebenarnya, ada di sini, kalian bisa cari aja, ada common, ada function. Kalian bisa explore aja. Cuman untuk yang sekarang saya hanya akan menjelaskan terkait apa yang akan saya butuhkan aja di IoT learning pada pertemuan ini gitu. Jadi di sini sebenarnya MQTT itu ada dua, ada in dan out. In itu apa? In itu dia kalau bertindak sebagai subscriber. Jadi kan dia akan nerima ya, ada yang masuk gitu ya. Kalau dia itu sebagai publisher, maksudnya Node-RED-nya kan sebagai publisher nih, misalkan di setting sebagai publisher. Berarti kan dia ngirim, berarti kan dia out ya. Makanya simbolnya ini, simbol yang kayak jaringannya ini dia akan keluar gitu. Kalau ini dia masuk gitu, masuk ke Node-RED-nya gitu, lalu ditangkap, lalu diolah ke beberapa fitur lainnya gitu. Nah, jadi kan yang digunakan kan yang MQTT in ya, karena dia sebagai subscriber. Jadi ini saya pisah jadi dua, ada /sp32 strip MQTT/temp itu untuk temperatur. Dia itu jadi untuk settingannya seperti ini. Nanti kalian bikin aja, tulis di sini server yang dipakai kan ini ya. Ini menyesuaikan nih broker.mqtt strip dashboard.com 21883 itu tadi yang di program Arduino-nya. Jadi kan yang dipakai kan ini
itu yang ini kan, MQTT server atau brokernya yang ini kan, portnya kan yang dipakai itu 1883 gitu. Nah, sebenarnya untuk broker yang ini tuh, dia itu broker untuk MQTT Hive MQ, bukan Mosquito ya. Jadi yang dipakai itu adalah yang ini nih. Jadi Hive MQ. Jadi dia itu gratis gitu deh pokoknya. Tapi dia nggak ada passwordnya. Jadi gimana untuk memastikan keamanannya ya, kalian harus bikin topiknya itu seunik mungkin supaya orang nggak tahu gitu. Jadi kalian tulis aja di sini, masukkan MQTT brokernya apa, portnya kayak gini. Lalu di sini topik itu kalian masukkan juga ininya kan ini ya. Di sini QoS-nya ini berkaitan dengan, jadi sebenarnya saya nggak akan menjelaskan terkait detail QoS-nya. Jadi QoS tuh kayak quality of service-nya gitu. Jadi dalam MQTT itu ada 3. Ada yang QoS-nya itu yang 0, ada yang 1, dan ada 2. Jadi ini kalian bisa baca lebih detailnya mungkin di sumber yang lain. Intinya dia itu quality of service. Jadi kualitas pengiriman pesannya itu, message-nya itu seperti apa? Apakah dia jadi yang saya tangkap sih untuk yang 0 itu dia pokoknya dia nggak tahu bagaimanapun caranya dia akan ngirim walaupun nggak tahu dia nyampe atau nggak ke subscribernya. Kalau 1 dia otomatis akan ada satu yang bakal nyampe ke si subscribernya. Kalau yang 2 itu dia itu pas ini dia itu nggak akan ada redundancy, tapi dia itu pokoknya ini bisa menyesuaikan apa ya, tergantung kebutuhan gitu. Yang standar sih yang nomor 1 ya atau nomor 2 gitu. Oke, terus ini kalian bikin jadi auto detect ini kayak gini aja. Terus di down. Oke, seperti itu. Terus di sini kalian bikin gauge. Jadi gauge itu di sini nih. Jadi itu tuh kayak nampilin ininya loh, kayak bar nilai apa ya, pembacaan suhunya gitu. Jadi di sini nih, gauge-nya itu kayak add gauge type widget to the user interface. Jadi nanti untuk grafiknya gitu. Bukan grafik sih, kayak bar, kayak cardnya gitu lah pokoknya, kayak grafik tapi dalam bentuk kayak bar gitu deh ya. Ada yang card, ada yang teks dan lain sebagainya. Yang saya pakai sih hanya gauge sama yang grafik ya. Nah, yang ini gauge ini kalian setting. Jadi kalian bikin dulu grupnya itu grup apa. Ini kalian bikin aja grupnya. Atau ngikutin yang punya saya juga nggak apa-apa sih. Jadi misalkan bikin DHT dashboard suhu gitu. Ini kalian bisa ekspor lebih ya. Saya hanya mencontohkan aja. Tipenya itu dia gauge, donut, kompas, atau level. Jadi ini tuh kayak dia nanti nampilnya sebagai apa sih? Nanti saya coba ini ya, lihat Node-RED UI-nya gitu. Nah, labelnya apa? Labelnya itu suhu, value-nya kayak gini, unitnya itu dalam unit itu maksudnya satuan ya. Satuannya di sini kan suhu kan derajat Celcius. Nah, di sini range-nya mau berapa yang mau ditampilin dari 0 sampai misalkan saya 40 atau bisa minus gitu. Minus 20 sampai berapa sesuai yang, tapi pastikan di HT kan dia punya keterbatasan range ya, harus dilihat juga itunya. Nah, ini colornya gitu. Jadi kalian mau nampilin colornya warna apa? Ini kan saya warna merah ya. Ini kalau udah di down, nah ini juga nih suhunya ini sebagai grafiknya itu kalian bikin, tulis ininya grupnya sebagai apa, sesuaiin aja sama yang atasnya. Itu di HT11 dashboard suhu. Terus ininya bisa diabaikan aja, oke. Terus yang berikutnya juga yang ini sama kayak tadi di atas. Jadi tulis servernya sama portnya. Ini tuh ini ya hostnya, sini hostnya broker.mqt-dashboard.com itu hostnya, ini portnya. Ini topiknya, ini quality of service-nya. Kalau udah down, terus ini juga sama, grafiknya seperti apa. Oke, nah sekarang kita akan belajar terkait dengan pembuatan layout. Jadi nanti sebenarnya untuk berikutnya akan tampil seperti ini nih. Di paste, terus ada ditambahin. Jadi bedanya editor sama yang editor kan yang kita bikinnya gitu, bikin dari backendnya gitu, kayak di balik layarnya gitu ya. UI itu yang untuk ini ya, interface-nya gitu. Jadi UI, tambahin UI/UI. Nah, ini hasilnya nih.
Nah, ini kenapa saya nggak ada hasil pembacaannya, karena tadi programnya belum di-upload tuh. Jadi saya upload dulu ya, yang ini. Belum saya upload nih, upload dulu. Di-upload, nanti hasilnya akan ada ya. Bentar dulu, saya upload dulu. Nanti setelah di-upload dia akan tampil ya nilainya di Node-RED UI gitu. Ini belum di-upload aja. Sambil nunggu di-upload, mungkin kita lanjut ke browsernya ya. Jadi yang ke editornya dulu. Jadi sekarang kita akan membuat layoutnya. Ini kan kenapa layoutnya seperti ini? Ini bisa disesuaikan ya, bisa di-adjust gitulah pokoknya. Jadi di mana cara nyesuainya gimana di sini nih. Jadi kalian ke bagian sini, ke ini ya, ke dashboard. Jadi ulangi ya. Jadi di pojok kanan itu kan ada tuh, ada config gitu ya, ada settingannya. Kalian klik di ini, tanda panah ke bawah, dashboard, terus di sini. Nah, ini nih. Ini tuh layout untuk yang dashboard satu, yang cuma satu doang gitu. Jadi DHT11 dashboard yang ini ya, tulisannya itu di sini nih, tampilnya di sini. DHT11 dashboard. Ketika kalian ganti namanya, misalkan diedit, misalkan apa gitu ya. Misalkan DHT11 dashboard by siapa nih? PLD gitu ya. Update, kalau udah di deploy abis itu di confirm, oke. Sukses deploy. Terus di sini kalian lihat, nah ini kan DHT11 dashboard by Aldi. Jadi kalian bisa sesuaikan. Nah, di sini ini merupakan grafiknya. Maksudnya nilai sensornya kita petakan gitu, kayak dibagi jadi dua gitu ya. Bentar ya, ini codingannya udah jalan belum? Bentar ya, saya coba dulu, saya pasang lagi. Nah, untuk kayak SP32 itu emang ada yang tipe dia tuh harus dipencet ya. Jadi di sini saya lihat ini. Di sini ada kan di sini ada dua button ya. Ada boot sama ada reset. Nah, button yang boot ini kalian ketika compiling nih, tuh ketika lagi connecting kayak gini harus ditekan nih bootnya supaya dia bisa writing di sini di programnya. Kalau ini nggak ditekan, dia error ketika yang tadi yang warna merah itu. Cuman tadi ada lagi versi yang ESP32 yang tanpa diklik pun dia itu bisa langsung nge-write sendiri gitu. Emang, tapi untuk ESP32 rata-rata sih harus dipencet ya. Ketika kalian untuk compiling atau upload program itu harus dipencet nih tombol button yang tulisan boot di sini. Ditekan sampai dia tadi writing dari 100 itu bisa gerak gitu. Misalnya 5%, 8%, 10% sampai ke 100 baru bisa dicopot gitu. Dilepasin, nggak harus ditekan terus. Nah, oke, ini kan udah di-upload nih. Tadi kan UI-nya kan kosong. Nah, sekarang muncul. Nah, untuk suhunya ini di ruangan saya nih, dia itu 32, tadinya kan 2 ya tadi ya. Sekarang 32,4 tuh. Panas ya. Terus kelembabannya ini 95%, tadi suhunya 32,3 derajat Celcius. Nah, ini grafiknya berubah-ubah, jadi dia real time gitu. Suhunya di sini ditampilkan dalam bentuk grafik. Range-nya kan tadi saya bikin dari 0 sampai 40 ya, tapi cuman tampil yang udah tampil di sini sekitar segini, jadi dia berubah-ubah tuh. Kelembapannya itu di sini dia relatif konstan ya, kelembapannya tuh. Ini bukan berarti ini nggak jalan ya, dia konstan. Di jam 20.29.21 itu dia segini, ini ke sini gitu. Ini dibikin by Node-RED ya, secara otomatis gitu. Jadi ini kenapa saya contohkan untuk membuat dashboard menggunakan Node-RED itu karena kita nggak perlu coding, cuman tinggal tarik dan seret aja gitu ya. Kita lanjut ya ke layoutnya. Jadi kan ini udah seperti ini. Nah, untuk yang suhu ini kalian bikin ininya nih, diedit aja ininya nih, apa gitu. Dia itu tipenya gauge atau donut atau apa gitu ya. Kayak gini, ini kayak tadi ya, udah yang tadi yang diklik itu. Ketika saya klik itu kan kayak gini juga. Nah, untuk layout gimana? Layoutnya ini nih. Klik ini aja nih. Layout. Langsung aja ya ke layout ya. Jadi layoutnya seperti ini saya aturnya. Ini bisa disesuaikan lebarnya. Jadi ini ada width-nya.
7 bisa ditambahin gitu jadi berapa misalkan yang lebih gede. Ini untuk yang suhu ya, sebelah sini tuh untuk suhu nih. Misal suhunya berapa ya, 10 deh ya, ininya 7, pasti dia beda. Di klik down, habis itu setelah pokoknya setiap ada perubahan kalian harus wajib deploy. Habis deploy, confirm, deploy, di sini ada tulisan successful, di sini akan otomatis update. Tadi kan untuk suhu kan dia 10, sedangkan kelembapannya 7, jadi beda kan, ada perbedaan untuk lebarnya gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kalian bisa explore aja. Kalau kalian ada yang bingung, silahkan tanyakan aja di kolom komentar karena Node-RED memang apa ya? Menurut saya sih kalau bagi pemula ya agak bingung sedikit lah ya. Cuman kalau menurut saya ini mirip kayak Blink ya. Blink itu kayak tinggal seret dan drag gitu lah, bukan drag dan play gitu. Jadi sebenarnya mudah gitu. Jadi kita nggak harus coding, tapi bisa. Kelemahan Node-RED itu mungkin dia masih lokal ya. Kalau mau aksesnya internet gimana? Jadi gimana caranya kalau pengen akses internet? Jadi IP-nya, ini kan IP-nya kan kalau kalian lihat di sini IP-nya kan ini masih lokal ya, IP-nya 127. Gimana cara biar dia bisa diakses di internet? Kalian harus bikin IP laptop kalian. Laptop kalian kan sebagai server juga tuh. Jadi kalian harus bikin IP laptop kalian jadi IP public. Supaya apa? Supaya bisa diakses di luar. Pakai gimana caranya? Sebenarnya ada triknya dengan menggunakan VPN gitu. Tapi ya, kalian bisa coba aja untuk explore lebih lanjut terkait dengan itu. Jadi kalian udah bikin dashboard nih, kok bisanya cuman cuma offline gitu kan sayang juga ya. Kan kita kebutuhannya kan untuk diakses di luar gitu. Misalkan kalian taruh tuh device-nya di suatu tempat A, terus kalian akses di B gitu. Kan kalau lokal kan susah ya. Jadi kalian harus buat IP laptop kalian jadi IP public. Oke, gimana? Bentar saya mau contohkan juga. Jadi selain menggunakan 127 tadi yang lokal, kalian juga bisa inputkan hostnya itu, bukan hostnya, tapi server IP kalian itu ke IP apa? IP laptop kalian. IP config. Di sini kan saya itu pakai yang ini ya. IP public yang didapat dari internet, copy. Misalkan http 2 slash slash ininya paste 2 1880. Jadi selain kalian pakai IP tadi yang 107, kalian juga bisa pakai IP lokal laptop kalian. Ini kan masih lokal nih. Kalau 192 kan masih lokal ya. Jadi kalian harus dirubah ke IP public. Gimana caranya? Jadi IP ini kalian tumpangkan ke VPN jadi supaya bisa dapat IP public. Nah, IP public tadi kalian ganti nih ke IP yang ini supaya kalian bisa akses keluar gitu, seperti itu. Mekanismenya, konsepnya kayak gitu. Oke, kurang lebih seperti itu. Ini nampaknya sensornya ada ini. Kabelnya tadi enggak ini ya, ada yang longgar gitu. Jadi kayak gitu untuk Node-RED gampang ya. Cukup mudah kalau menurut saya. Layoutnya bisa disesuaikan, temanya pun temnya ini kan warna putih. Kalian bisa sesuaikan aja temnya ini. Bentar. Ungu tuh yang ini nih, temnya ungu yang ini. Kalau mau saya ganti nih, jadi warna apa ya? Misalnya warna hijau ya, ini yang hijau. Deploy, nanti dia akan ganti jadi hijau yang tulisan di atasnya itu. Nah, ini jadi hijau, ini jadi hijau. Nah, ini gimana cara ngerubah si ini ya biar jadi warnanya beda? Ada juga cara ngaturnya. Misalkan dia dibikin dark gitu, dark. Oke, wait ya. Ntar, ntar di mana ya? Ini kalian sesuaiin aja untuk yang width-nya, saya pengennya yang 7 aja. Jadi dia bisa dirubah sebenarnya warnanya jadi dark atau apa gitu.
Bentar saya agak lupa nih. Gimana? Ya intinya nanti kalian bisa ekspor sendiri aja ya. Sebenarnya ada dia bisa dirubah gitu jadi warnanya tuh nggak warna putih gitu. Ah ini di sebelah sini ya, sorry. Di style. Di sini stylenya ini like, ini kan like kan artinya nyala gitu ya. Coba kalian dark itu gelap. Di deploy, di confirm. Jadi tadi di ini ya, di simbol yang ini, dashboard, terus di temp, terus di style. Style dibikin dark. Nanti jadi gelap kayak gini nih. Nah, itu. Terus di sini kan ada lagi ya, satu lagi yang custom. Kalian sesuaiin aja misalkan warnanya gimana, tulisannya. Ya ini bisa kalau mau custom kalian nggak cocok sama warna yang bawaan, sesuaiin di sini nih. Oke, kayak gitu. Saya mau rubah lagi, saya lebih suka yang terang dibanding yang gelap. Di deploy, di confirm, habis itu oke, dan jadi balik lagi. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Oke, mungkin seperti itu aja pada IoT Learning kali ini. Bagi kalian yang mau tanya, silakan ajukan di kolom komentar. Jika ingin diskusi lebih juga silakan diajukan di kolom komentar. Jika ada pertanyaan silakan juga di kolom komentar. Pokoknya semoga kalian bisa ngikutin. Next saya akan membuat IoT Learning yang lain juga, dan saya juga akan membuat IoT Project. Jadi di sini ada beberapa playlist sih. Jadi ada IoT Project itu yang memang saya bikin projectnya itu sekali jadi gitu, sekali jadi dalam satu video. IoT Learning itu yang kayak dibikin part-part karena ada konsepnya, ada konsep dan ada yang praktiknya gitu. Kayak kalau IoT Learning itu. Nah, terus sebenarnya nanti ke depan saya akan membuat project berkaitan dengan Raspberry ya. Jadi saya akan membuat computer vision menggunakan Raspberry. Kebetulan di sini ada. Saya lagi prepare dulu untuk masalah project yang berikutnya. Ini ada Raspberry Pi 3 model B+. Jadi dan di sini ada kamera. Jadi nanti saya akan buat jadi dia itu kamera bisa ngedeteksi muka orang gitu. Dia siapa namanya dan lain sebagainya. Pokoknya berkaitan dengan computer vision deh pokoknya. Bagi kalian yang tertarik nanti saya akan silakan ajukan dan tulis komentar kalau memang ingin membuat project yang berbasis Raspberry Pi pakai basisnya image gitu ya, face recognition nih lah intinya gitu ya. Nanti saya akan menggunakan OpenCV ya. Kalau kalian tertarik silakan request juga, diajukan juga di kolom komentar, atau kalau ketika kalian ada project yang ingin kalian custom juga silakan bisa ajukan ke saya, barangkali nanti saya akan buatkan gitu. Oke, mungkin seperti itu aja untuk IoT Learning minggu ini. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Jangan lupa bagiin juga ya. Thank you. Saya Kapten Al untuk IoT Learning kali ini. Saya cukupkan. Terima kasih. See you.